Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Jadi di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Nah, kode sahamnya MCOR atau MCOR. Seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Oke, ini saya ambil dari materi public expose ya di tanggal 31 Agustus tahun 2020, dan di sini kita bisa lihat sendiri bahwa MCOR ini merupakan merger antara Bank Windu ya, Bank Windu Kencana Internasional Tbk dengan PT Bank Antar Daerah atau Bank Anda di November tahun 2016. Jadi dari tahun 2016 perusahaan ini terus melakukan evolusi ya di dalam perusahaannya. Jadi CCB Indonesia juga udah mendapatkan rating AAA ya, ID AAA dari PT Pevindo. Nah, Pevindo. Jadi ini merupakan lembaga rating Indonesia ya. Dan sekarang perusahaan ini udah memiliki 87 kantor ya across the cities in Indonesia. Ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar juga kan, Lombok dan seterusnya. Nah, lalu di sini kita bisa lihat Multicore ini di tahun 1974 itu berdiri, lalu IPO di Juni 2007. Di tahun 2016 CCB Corporation menjadi mayoritas ya, sekitar 60% di MCOR ini. Lalu akhirnya dilakukan capital injection di second half 2020 untuk menjadi Bank Buku 3. Nah, inilah yang menyebabkan harga saham MCOR ini tiba-tiba mengalami kenaikan karena dia udah upgrade menjadi Bank Buku 3. Nah, kalau kedepannya perusahaan ini bakal diinjak lagi dana, nah perusahaan ini bakal menjadi Bank Buku 4 dan itu akan lebih positif lagi. Dan kelihatannya kalau misalnya memang backingannya adalah CCB ya, China Construction Bank, itu otomatis ke depan masih bisa diinjak dana ya, karena ini merupakan bank besar. Jadi di sini juga dikasih tahu di dalam laporan public expose ini ya, bahwa perseroan ini didukung oleh bank-bank bukan cuma China aja tapi juga dari berbagai negara. Nah, ini dia. Jadi di sini CCB Corporation ini merupakan satu dari major banks di dunia ya, dengan network lebih dari 30 negara. Nah, inilah yang akan menciptakan corporate image dari CCB Indonesia dan juga juga tambahan modal yang diperlukan oleh bank ini akan lebih secure, lebih aman. Jadi kedepannya harapan para investor tentunya adalah bank ini akan di-upgrade dari Bank Buku 3 menjadi Bank Buku 4. Kalau misalnya udah menjadi Bank Buku 4, otomatis harga atau valuasinya akan lebih tinggi lagi dibandingkan kalau dia masih Bank Buku 3. Nah, cuman sekarang kita akan coba lihat kinerjanya dari tahun 2016 ke tahun 2019, kira-kira terjadi perbaikan yang signifikan atau tidak. Kita akan coba lihat. Jadi sebelum diambil alih ya, sebelum merger itu perseroan ini pendapatannya 1 triliun, dan kalau misalnya kita lihat di tahun 2019 sudah 1,3 triliun. Jadi ada kenaikan sekitar 30%, jadi masih cukup lumayan ya kenaikannya. Dan kalau misalnya kita lihat labanya yang 2015 67 miliar sempat turun ke 22 miliar. Mungkin karena memang ada restrukturisasi dari hasil merger, lalu ada biaya-biaya. Ya udah, jadi masih cukup wajar di tahun 2016 2017 ini turun. Dan dia mulai naik lagi di tahun 2018 90 miliar, lalu 79 miliar di tahun 2019. Jadi udah lebih tinggi dibandingkan dengan 2015, walaupun memang belum signifikan angkanya. Dan di tahun 2020 ada yang namanya pandemi, sehingga kinerjanya kalau misalnya kita perhatikan dari interim year to date-nya di sini itu juga cenderung turun ya. Total pendapatan 930 miliar, laba bersihnya 40 miliar. Ini turun dari 43 miliar. Nah, kalau misalnya kita lihat dari key stats-nya, nah di sini ya, ini key stats-nya, market cap dari perusahaan ini 6,78 triliun ya, 6,78 triliun, dan kita lihat sendiri dengan labanya sebesar ini
itu current PE ratio-nya di 89,17 kali. Ini yang TTM, lalu untuk yang annualize-nya di kisaran 128 kali. Jadi udah sangat mahal. Kalau misalnya kita lihat dari PE ratio-nya, dan kalau misalnya kita lihat dari current price to book value-nya ini di 1,13 kali. Jadi secara harga kalau misalnya kita lihat PBV-nya ini nggak terlalu mahal ya, di kisaran 1,13 kali. Nah, kita akan coba lihat secara sekilas comparison M-Core ini dengan bank lainnya seperti apa. Oke, ini loading ya, sebentar ya. Nah, ya, jadi ini kita bisa lihat ada Baca, ada BKSW, ada BBMD. Nah, ini market cap-nya mungkin kalau Baca sama BKSW kurang bisa mencerminkan ya. Jadi kita bakal coba hilangkan M-Core dan BBMD. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini dari sisi PBV-nya, ya dari sisi PBV-nya M-Core ini masih lebih murah dari BBMD. Ya, jadi masih lebih menarik untuk melihat si M-Core ini, apalagi dia di backing sama CCB ya, perusahaan yang jauh lebih besar dibanding dengan M-Core-nya sendiri, dan udah ada di 30 negara lainnya. Jadi dari sisi valuasi dengan menggunakan PBV sebenarnya M-Core ini masih menarik dan potensi pertumbuhannya masih cukup lumayan, apalagi adanya SWF ya. Seharusnya pertumbuhan infrastruktur, pembangunan infrastruktur di Indonesia kedepannya akan lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun 2020, mungkin dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi demikian dari saya tentang M-Core. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.